Mau merdeka finansial? Bisa kok, inilah tipsnya. Hai teman sukses, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Selagi masih dalam semangat kemerdekaan, yuk saya bahas satu tema yang menarik banget, yaitu financial freedom atau kebebasan keuangan. Finansial secara garis besar memiliki arti yang sangat luas, namun jika kita bicara tentang financial freedom, banyak orang pasti beranggapan tentang fase di mana orang kaya bisa membeli ini itu. Wah, ini bisa jadi pemahaman yang salah kaprah ya, malah bisa menjerumuskan kita ke sifat yang konsumtif. Sebelum saya sharing tentang tipsnya, ada baiknya kita pahami dahulu apa arti kemerdekaan finansial yang sebenarnya. Financial freedom adalah kondisi di mana kamu bebas secara beban finansial karena aset atau kekayaan kamu mampu memenuhi segala kebutuhan tanpa harus bekerja lebih keras lagi. Menurut Robert Kiyosaki sendiri, kita bisa bebas secara finansial jika kita punya passive income, alias nggak perlu kerja lagi, bahkan aset yang ada bisa bekerja untuk kita. Apakah merdeka finansial adalah suatu yang realistis untuk dicapai? Tentu saja, selama kamu berusaha meraihnya, dan akan menjadi tidak realistis jika tidak disertai dengan usaha. Ya pastilah bangsa kita juga bisa merdeka dengan usaha dan keinginan yang sangat kuat. Begitu juga jika kamu ingin merdeka secara finansial untuk mencapai impian kamu, tentunya kamu juga harus bekerja keras. Kamu harus memiliki keinginan yang kuat dan usaha untuk mencapainya, serta jangan lupakan tentang edukasi atau pembelajaran dan juga punya plan atau rencana yang dibutuhkan untuk membuka visi dirimu tentang financial freedom yang kamu inginkan. Apakah orang yang menjadi karyawan bisa mencapai kemerdekaan finansial sih? Nah, beberapa orang berhasil mencapai financial freedom dengan menabung dan berinvestasi selama bertahun-tahun, sementara yang lain membangun bisnis yang sukses yang dapat menghasilkan pendapatan bahkan tanpa pengawasan harian. Jadi, seorang karyawan ataupun bukan karyawan ya, sepanjang dia bisa menabung dan berinvestasi, serta mungkin bisa jadi dia juga memiliki keahlian yang lain ataupun memiliki bisnis yang lain, bisa saja ya. Ada banyak yang mencapai kebebasan finansial ini, bukan hanya karyawan dengan berpenghasilan rendah saja ya. Tentunya kebebasan finansial ini mungkin bisa diraih dengan waktu yang berbeda-beda juga ya. Jika mau cepat, tentunya pencapaian kalian mau cepat, misalnya untuk mencapai financial freedom, kendaraannya pun harus tepat ya. Oke. Nah, sekarang saatnya saya share beberapa tips ya untuk mencapai kemerdekaan finansial yang mungkin bisa kamu lakukan sekarang juga. Yang pertama, belajarlah mengatur keuanganmu. Seperti yang disebutkan di atas, kamu itu harus belajar mengelola keuangan. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dibanding pendapatan. Apalagi kalau kamu memiliki sifat yang konsumtif, ya harus bisa menyusun anggaran keuangan dengan bijak. Tahu mana yang diprioritaskan dulu untuk dibeli atau enggak. Jika memang ada cicilan juga ini harus dibayar ya, karena tetap harus masukkan anggaran pengeluaran kamu ya. Tujuannya agar kondisi keuangan tetap stabil. Jadi catat dan set perencanaan keuangan kamu sekarang. Yang kedua, pahami kondisi keuangan kamu. Ya, nggak ada syarat kamu umur berapa bisa merdeka finansial atau enggak. Yang penting ya penghasilan kamu itu harus bisa dikelola. Financial freedom juga nggak diukur dari besarnya nilai pendapatan kamu sebenarnya. Ya, berapapun penghasilan, kuncinya adalah penghasilan itu apakah bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Ya, usahakan pendapatan harus lebih besar tadi ya dibanding pengeluarannya. Mungkin kalian bisa juga melakukan usaha sampingan ya di hari libur atau di weekend atau malam hari. Memang kalau misalnya kalian seorang karyawan yang bekerja di siang hari. Jika memang penghasilan atau pemasukan tidak mencukupi, jadi ya harus cari usaha harus cari peluang lain gitu ya agar bisa disisihkan nantinya. Yang ketiga, berinvestasilah. Ya, menabung saja tidak cukup untuk bisa merdeka finansial. Maka dari itu berinvestasi adalah cara efektif untuk menghadapi laju inflasi di masa depan. Nah, untuk mulai mendanai setidaknya Anda mengetahui dulu profil risiko Anda ya untuk memulai investasi. Setelah itu pilih produk investasi yang cocok
untuk mendukung tujuan Anda. Banyak loh jenis investasi yang bisa dipilih, reksadana, saham, obligasi, emas, ya, bahkan properti. Investasi yang tepat juga bisa menjadi sumber passive income yang bisa mempercepat kamu menuju kemerdekaan finansial. Yang keempat, jangan takut berutang untuk kegunaan yang produktif. Ya, utang bisa menjadi suatu hal yang berbahaya jika memang untuk hal-hal konsumtif. Nah, salah satu syarat menuju kemerdekaan keuangan adalah membebaskan hidup kalian dari hutang. Namun jika utang yang dimiliki dikonversi menjadi aset yang produktif dan bisa menghasilkan, berarti kalian sudah memulai menuju kepada kemerdekaan finansial. Lebih bijak berutang untuk modal usaha, karena di balik utang produktif ada hasil yang bisa kalian nikmati. Oke, selanjutnya yang tak kalah penting yang sering diabaikan adalah memiliki asuransi. Ya, asuransi menjadi hal yang penting karena proteksi membantu meminimalkan resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Ya, tanpa adanya proteksi asuransi, resiko bisa berdampak pada keuangan kita. Misalnya kalau kita sakit, ya siapa yang membayar rumah sakit? Ya tentunya kalau ada asuransi itu tidak memberatkan keuangan kita. Asuransi jiwa juga penting kalau misalnya ada sesuatu terjadi yang terburuk, ya kepala keluarga meninggal. Nah, ini tidak juga membebani keuangan keluarga. Dan jika tidak ingin mengeluarkan biaya lebih mahal, kerusakan lebih mahal, maka jangan lupa asuransi kendaraan Anda juga penting, ya. Jadi teman sukses, mengukur tingkat kemerdekaan finansial tidak serta-merta dengan nominal aset, tabungan, investasi, harta, tapi juga diukur dengan tingkat kebahagiaan kalian loh, dan bagaimana cara kalian mensyukuri apa yang sudah kalian miliki saat ini, serta pengalaman berharga yang mungkin kalian sudah dapatkan selama ini. Jadi apakah kamu memiliki pendapat lain tentang kemerdekaan finansial? Atau kamu punya tips dan pengalaman yang ingin dibagikan? Yuk share di kolom komentar. Teman sukses kamu, Yevita Hamdan.